Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Novaria Fajar Prasetya untuk membahas di video pembelajaran yang bermaterikan aktivitas kebugaran jasmani. Yang pertama, apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kemampuan daya tahan fisik tubuh seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Untuk penjelasannya, yaitu untuk kebugaran jasmani itu di mana seseorang itu mempunyai daya tahan atau kemampuan fisik untuk menghadapi aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan. Itu yang dinamakan bugar atau kebugaran dari seseorang. Jadi kebugaran jasmani itu terkait daya tahan fisik tubuh dalam melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Terus selanjutnya, dalam kebugaran jasmani itu tidak lepas dari komponen-komponen fisik. Komponen fisik untuk atau dikatakan bugar itu apa aja? Apa komponen fisik? Komponen fisik merupakan susunan atau keseluruhan apa yang terdapat dalam tubuh seseorang guna mencapai kebugaran jasmani. Jadi untuk kebugaran jasmani itu mempunyai beberapa komponen fisik atau susunan atau keseluruhan apa yang dipunyai dari seseorang agar dikatakan bugar secara jasmani. Itu karena komponen-komponen fisik yang berada pada tubuh manusia. Ada 10 aspek komponen fisik di dalam tubuh manusia. Yang pertama, itu ada daya tahan atau endurance. Apa itu daya tahan atau endurance? Daya tahan atau endurance adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, pernapasan, dan peredaran darah secara efektif dan efisien dalam menjalankan kerja terus-menerus yang melibatkan kontraksi sejumlah otot dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama. Itu menurut Sanjoto di dalam bukunya yang halaman 58 tahun 1988. Dari sini bisa dijelaskan bahwa daya tahan atau endurance itu merupakan komponen fisik yang paling utama dalam kebugaran jasmani. Jadi daya tahan merupakan tolak ukur di mana kebugaran jasmani seseorang itu benar-benar bisa dikatakan bugar ketika daya tahan tubuh dari seseorang itu terlihat bagus. Daya tahan itu sendiri meliputi tentang sistem jantung, di mana untuk sistemnya, yaitu jantung merupakan sistem penyalur energi yang paling utama, di mana jantung bekerja memompa darah ke seluruh tubuh, yaitu membawa oksigen yang dihasilkan dari paru-paru, kemudian mengalirkan seluruh darah itu melalui peredaran darah ke seluruh tubuh ke otot-otot yang sudah berkontraksi. Jadi di sini kaitannya daya tahan ini sendiri yaitu sangat berkaitan dengan sistem jantung atau sistem peredaran darah manusia. Jadi bisa dibilang untuk daya tahan ini merupakan komponen dasar atau komponen paling utama dalam kebugaran jasmani. Selanjutnya, untuk melatih dari endurance atau daya tahan itu sendiri bisa dilatih dengan
lari interval ataupun lari dengan jarak yang ditentukan. Jadi seperti contoh lari 2,4 km di mana seorang bisa berlari 2,4 km dengan jarak tempuh 2,4 dengan waktu yang relatif di bawah 11 menit. Jadi di situ nanti seseorang dipacu dengan jarak 2,4 km dan waktu 11 menit itu akan menghasilkan detak jantung yang relatif lebih cepat. Jadi di sini endurance sangat dipacu atau dilatih dengan adanya lari 2,4 km. Selanjutnya ada komponen fisik selanjutnya yaitu kecepatan atau speed. Oke, apa itu speed atau kecepatan? Kecepatan adalah jarak tempuh per satuan waktu yang diukur dalam menit atau skala kuantitas atau kemampuan melakukan gerakan dalam periode waktu yang pendek atau yang sesingkat-singkatnya. Jadi di sini kecepatan atau speed itu berkaitan dengan perpindahan dari titik A ke B. Jadi dengan waktu yang sangat relatif singkat untuk kecepatan. Nah, bentuk dari latihan kecepatan itu bisa dilatih dengan lari jarak pendek atau yang lari 30 meter. Jadi di mana seorang pelari yang cepat itu bisa menghasilkan waktu yang sangat singkat dengan jarak yang ditentukan. Contoh ketika seorang pelari 100 meter profesional seperti juara dunia Usain Bolt itu bisa lari dengan 9, per second dengan jarak 100 meter. Jadi di sini bentuk latihan atau bentuk dari cara melatih itu dengan berlari 30 meter atau 100 meter bisa dilakukan seperti itu. Selanjutnya ada komponen fisik selanjutnya itu kelincahan atau agility. Kelincahan. Oke, untuk kelincahan sendiri yaitu kelincahan adalah kemampuan seseorang dalam merubah arah ya dari kecepatan tadi waktu yang sangat singkat dalam posisi di arena tertentu dari satu posisi ke satu posisi yang berbeda dengan kecepatan tinggi dan koordinasi gerak yang baik. Jadi di sini kelincahan itu lebih kompleks atau lebih banyak gerakan daripada dari kecepatan tadi. Kalau kecepatan itu bergerak dari titik A ke B, tapi berbeda dengan kelincahan, di mana kelincahan itu bisa dianalogikan atau digambarkan bergerak dari titik A ke B, B ke C, C ke A lagi atau ke B. Jadi nggak nentu. Jadi arahnya itu benar-benar dirubah, nggak stagnan ketika kecepatan itu hanya berubah dari titik A ke titik B. Jadi beda ke kelincahan ini sendiri itu menitik beratkan perpindahan dari arena tertentu dari satu posisi ke posisi yang berbeda. Nah, itu kecepatan. Oke, cara untuk melatih kecepatan itu ada yang namanya shuttle run. Oke, shuttle run yaitu lari bolak-balik tanpa istilahnya lari bolak-balik tapi dengan merubah arah dengan harapan bisa menyelesaikan lintasan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Oke, hampir sama dengan kecepatan, tapi kalau kecepatan itu kan dari titik A ke B, tapi kalau kelincahan tadi saya bilang ke titik A ke B, B ke C atau C lagi kembali ke B atau ke A, nah itu namanya kelincahan. Oke, selanjutnya dari 10 komponen fisik, yaitu nomor 4 ada kelenturan atau flexibility. Oke, flexibility, kelenturan. Apa itu flexibility?
Oke, kelenturan adalah kemampuan untuk menggerakkan bagian atau anggota badan dengan luas gerak tertentu pada suatu sendi. Oke, bisa diketahui untuk sendi manusia itu sangat banyak. Ya, untuk kelenturan sendiri itu dimana kita bisa melenturkan sendi-sendi yang ada di dalam susunan kerangka manusia. Oke, contoh untuk melatih kelenturan itu ada gerakan kayang. Oke, di mana ruas tulang belakang dengan adanya kayang itu dipaksa untuk dibelokkan atau membentuk busur atau seperti busur panah, itu membentuk letter U, di mana tumpuan berada pada kaki dan tangan sehingga tulang belakang didorong ke atas atau gerakannya didorong ke atas sehingga membentuk letter U dengan posisi terlentang. Selanjutnya ada daya tahan otot atau muscular power. Jadi di mana tadi ada daya tahan endurance tadi sama ada daya tahan otot lah. Di sini bedanya. Tadi itu menitikkan semua pada kinerja jantung. Tapi kalau daya tahan otot itu pengertiannya, daya tahan otot adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerjakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oke, nah di sini kemampuan otot. Jadi sebagai contoh, ketika kita mengangkat beban dengan tangan dengan waktu yang sudah ditentukan, kita akan merasa sangat berat. Semakin lama akan semakin berat. Artinya daya tahan otot itu sudah mulai bekerja. Jadi bisa dibilang ketika kemampuan otot seseorang untuk mempergunakan kekuatan maksimum. Jadi semakin lama akan semakin berat. Artinya daya tahan otot itu semakin berkurang ketika dikerjakan atau ketika memperkerjakan otot itu secara maksimum. Oke, untuk contoh latihan dari daya tahan otot itu tadi ada mengangkat beban. Terus ada gerakan plank. Ya, plank di mana otot perut akan dilatih serta ada otot bagian lengan di mana titik berat berada pada tangan. Jadi gerakannya hampir seperti push up, cuman untuk plank itu sendiri hanya melakukan gerakan statis. Jadi nggak bergerak, cuma diem, tapi dengan waktu yang relatif lebih lama. Nah, itu salah satu contoh untuk melatih daya tahan otot. Oke, yang keenam, ada koordinasi. Ya, apa itu koordinasi? Koordinasi adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan gerak yang berbeda ke dalam pola gerakan tunggal secara efektif. Oke, untuk koordinasi bisa dianalogi seperti halnya kita itu menggerakkan atau mempergunakan dua anggota tubuh secara bersamaan. Oke, contoh. Jadi koordinasi itu ketika kita menggunakan salah satu indera manusia serta mengkombinasikan dengan gerak tangan. Oke, contoh, ada kejadian ketika bola akan mengarah ke kita. Jadi ketika mata kita atau indera kita melihat bola, otomatis tubuh kita akan merespon dengan adanya gerakan. Jadi ketika mata kita melihat ada bola yang datang, terus tangan kita bisa memegang bola atau
menangkis bola. Artinya di sini terjadi koordinasi antara mata dan tangan. Jadi di sini apa itu koordinasi? Itu lebih sederhananya kemampuan untuk mengkoordinasikan antara kedua kedua organ tubuh manusia dalam satu rangkaian gerakan tadi. Nah, untuk cara melatih koordinasi ada banyak sebenarnya. Jadi salah satunya yaitu lempar tangkap bola. Jadi kayak kita berpasangan, kita lempar bola tenis ke arah teman kita, lalu kita bisa menangkap bola itu, artinya kita sudah melatih koordinasi antara mata dan tangan. Ada lagi ketika kita belajar menendang berpasangan. Jadi ketika kita bisa menendang dengan tepat sasaran atau bisa mengoper ke teman dengan sempurna, artinya kita sudah bisa melatih antara kinerja mata dan kaki. Jadi di sini koordinasi itu tadi nggak lepas dari gimana cara untuk mengkombinasi atau mengkoordinasi dari dua anggota tubuh dalam satu rangkaian gerakan. Selanjutnya 7, ada kekuatan atau strength. Oke, kekuatan. Apa itu kekuatan? Yaitu merupakan komponen fisik yang menyangkut masalah kemampuan seorang atlet pada saat mempergunakan otot-ototnya menerima beban dalam jangka waktu yang tertentu, hampir sama seperti daya tahan otot. Kalau strength itu sendiri lebih banyak ke penggunaan otot. Jadi ketika otot itu dipacu atau digunakan pada saat latihan, digunakan dengan intensitas yang cukup, terus dilatih dengan waktu yang atau durasi yang sudah ditentukan juga, maka akan menghasilkan strength. Jadi di sini kayak sebagai contoh untuk latihan strength itu ada banyak sekali. Kayak ada push up, push up, ada back up, ada sit up, ada pull up, di mana gerakan-gerakan tersebut banyak dilakukan ketika kita itu sedang olahraga ringan atau sedang olahraga untuk pembentukan body shaming. Selanjutnya ada reaksi. Reaksi. Apa itu reaksi? Reaksi adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak secepatnya dalam menghadapi rangsangan yang ditimbulkan lewat indera, saraf, atau rasa. Jadi reaksi itu seperti halnya dengan koordinasi, tapi reaksi itu lebih kompleks, di mana ditimbulkan lewat indera, saraf, dan rasa. Jadi seperti halnya gini, ada kalau tadi koordinasi itu gerak dalam satu gerak, tadi untuk reaksi itu hampir sama seperti koordinasi. Jadi mengkoordinasi dari kinerja sistem saraf otak terutama. Jadi ketika sebagai contoh ada bola yang datang. Nah, tadi itu ketika kita bisa menangkap bola, itu namanya kita itu bisa koordinasikan antara mata dan tangan. Tapi kalau untuk reaksi, itu di mana otak itu menyuruh ketika kita, ada bola yang datang, berarti saya harus menghindar, atau saya harus menangkis bola, atau saya harus menendang bolanya. Artinya di sini kita bereaksi terhadap sesuatu atau terhadap rangsangan dari luar lah. Itu namanya reaksi. Jadi di mana kita secara sadar ataupun tidak itu membentuk gerakan untuk memberi reaksi terhadap apapun yang mengarah ke kita. Jadi hampir sama seperti koordinasi, tapi reaksi itu lebih di mana kita itu merespon sesuatu yang harus kita. Nah, untuk melatihnya itu seperti hanya kita menghindari lemparan bola tadi. Jadi untuk latihan dari reaksi itu sendiri
bervariasi ketika kita lempar kaki kanan berarti kita harus menghindar, kita harus lempar dengan kaki kiri, kita harus berlari. Jadi di sini terhadap kita melihat dari mata atau dari indera, terus kita masuk ke otak, jadi kita reaksinya gimana. Ketika ada, sebagai contoh, ketika kita berkendara, kita melihat ada lampu merah, kuning, dan hijau. Jadi ketika kita sudah menunggu dan lampunya hijau, reaksi kita jalan. Tapi ketika lampu itu merah, otomatis reaksi kita harus berhenti. Ya, disitulah namanya reaksi. Oke, ada lagi tadi tentang reaksi. Oke, ke-9 ada keseimbangan atau balance. Oke, di sini ada balance. Apa itu balance atau keseimbangan? Keseimbangan adalah kemampuan mempertahankan sikap tubuh yang pada saat melakukan gerakan tergantung pada kemampuan integrasi atau kerja indera penglihatan, kanalis, semisis, kuralis pada telinga, dan reseptor pada otot. Oke, untuk keseimbangan di sini atau balance itu pada dasarnya manusia itu diciptakan dari kecil itu udah mempunyai basic atau komponen keseimbangan. Jadi termasuk kita berjalan, aktivitas berjalan itu juga membutuhkan keseimbangan, di mana otak merespon antara kanan dan kiri itu harus balance. Jadi kalau di olahraga itu terjadi ketika ada contoh sebagai pemain sepak bola, dia berlari kencang menggiring bola, tapi dengan keseimbangan yang bagus, dia akan sangat sulit dijatuhkan karena dia mempunyai balance yang bagus. Artinya di sini masuk dalam 10 aspek komponen fisik, di mana seseorang mempunyai keseimbangan yang bagus itu akan sangat mempengaruhi kebugaran atau ketahanan fisik seseorang. Oke, untuk melatih dari keseimbangan itu sebenarnya banyak. Mungkin pada saat kita usia taman kanak-kanak, kita pernah bermain dengan palang tunggal. Ketika itu kita bisa menyeberang. Nah, di situ ada hubungan antara keseimbangan dengan permainan, sehingga kita sampai detik ini pun masih bisa balance atau imbang. Jadi ada lagi kayak sikap kapal terbang, di mana salah satu kaki menapak dan tangan terbuka sehingga badan condong ke depan, dan kita benar-benar melatih keseimbangan tubuh agar tidak jatuh. Oke, yang terakhir ada ketepatan atau akurasi, di mana akurasi itu adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak bebas terhadap suatu sasaran. Oke, kata kuncinya pada sasaran. Jadi ketepatan itu sendiri kemampuan menggerakkan seluruh anggota tubuh yang bertujuan untuk mengenai sasaran. Jadi bisa dilihat ketika seseorang melakukan olahraga panahan. Ya, di sini ketepatan itu sangat penting dalam olahraga ini. Jadi tolak ukur dari olahraga ini di ketepatan atau akurasi. Jadi ketika seseorang melakukan panahan sehingga mempunyai akurasi yang tinggi atau ketepatan yang tinggi, maka akan menghasilkan panahan yang tepat sasaran atau sasaran yang paling susah atau yang paling banyak nilainya. Dan di sini untuk melatih ketepatan itu salah satunya bisa tadi melalui panahan. Terus ada yaitu ketepatan tentang akurasi itu kalau di sepak bola juga ada teknik shooting, di mana seorang pemain benar-benar bisa menembak atau shooting bola ke arah gawang dengan tepat sasaran, atau bahkan
ada beberapa tantangan atau challenge untuk pemain di level internasional atau profesional. Itu seorang pemain bisa menembak ke gawang tanpa istilahnya tepat sasaran dan mengenai tiang dengan beberapa tantangan. Nah, di situ ada level tinggi dari sebuah akurasi atau ketepatan. Oke, di sini ada 10 komponen fisik yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini ada kebugaran jasmani, tadi ada banyak sekali yang harus kalian rangkum lagi. Jadi untuk kebugaran jasmani kali ini terdapat banyak sekali olahraga di mana bisa dilatih agar seseorang itu menjadi bugar. Jadi pada saat keadaan seperti ini, karena himbauan dari pemerintah kita untuk stay at home atau diam di rumah, maka tetap harus ada olahraga minimal 30 menit setiap harinya. Jadi walaupun kita di rumah, tapi kita tetap bisa berolahraga dengan sederhana dan bertujuan untuk menjaga kebugaran tubuh. Jadi bukan berarti dengan keadaan sekarang dengan adanya virus COVID-19 kita tidak bisa berolahraga. Salah. Jadi banyak olahraga yang sederhana tapi masih bisa menjaga kebugaran kita. Nah, maka dari itu tetap ikuti anjuran dari pemerintah dan tetap belajar bagaimana olahraga ini bisa menyehatkan, bisa memberikan kebugaran yang maksimal pada saat-saat seperti ini, dan kalian juga bisa fokus untuk belajar lagi dan belajar. Dan oke, mungkin itu materi kebugaran jasmani yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan keadaan seperti ini kita bisa tetap berolahraga, kita tetap bisa sehat, dan kita bisa tetap beraktivitas di rumah dan selalu sehat. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.